واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala di malam yang berbahagia ini kita akan membaca satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian insyaallah ta'ala akan kita ambil beberapa faedah, beberapa pelajaran dari hadis yang akan kita baca. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau berkata, maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabri. Pada suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam melewati seorang wanita yang di mana wanita tersebut dia sedang menangis di sisi kuburan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah azza wajal dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita itu pun menjawab, ilaika anni, tinggalkan aku, fa innaka lam tusab bi musibati, disebabkan karena engkau tidak mengalami musibah seperti yang aku alami. Walam ta'rifhu, dan wanita itu tidak mengetahui bahwasanya memberikan nasihat kepadanya, bertakwalah kepada Allah azza wajalla dan bersabarlah, itu adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Faqila laha, maka dikatakan kepadanya selanjutnya setelah Nabi alaihi salatu wasalam berpaling, innahun nabi, yang memberikan nasihat kepadamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabi, maka pada waktu itu wanita tersebut pun karena menyesal, dia langsung mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika tiba di pintu rumah Nabi alaihi salatu wasallam, falam tajid indahu bawabin, maka tidak ada suatu pun penghalang yang di mana menghalangi wanita tersebut untuk masuk dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lam a'rifka ya Rasulullah, saya tidak mengetahui bahawa saya memberikan nasihat tersebut adalah engkau tadi. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innamas sabru 'inda sidmatil ula, sesungguhnya kesabaran yaitu di musibah yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan dari riwayat Imam Muslim, tabki ala sibilha, wanita tersebut menangis di kuburan anaknya yang meninggal. Baik, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, di antara faedah yang bisa kita petik yang pertama adalah mengenal lebih dekat yang meriwayatkan daripada hadis ini, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, beliau adalah seorang sahabat yang berasal dari kalangan Ansar. Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Nabi alaihi salatu wasallam tiba di Madinah, usia beliau pada waktu tersebut sekitar 10 tahun. Dan beliau dibawa oleh ibunda beliau Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, dan beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, anak ini akan menjadi pembantumu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun sangat gembira, dan Nabi mendoakan agar Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan keturunan yang banyak. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberkahi dari kehidupan beliau radhiyallahu an. Maka disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun
diberikan dari harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anas bin Malik memiliki harta yang sangat banyak pada waktu tersebut. Disebutkan bahwasanya di Madinah biasanya kurma itu hanya panen 1 kali dalam setahun. Adapun kebun milik Anas bin Malik itu panen dalam 1 tahun 2 kali. Kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Bahkan disebutkan daripada keturunan cucu ataukah daripada anak beliau, kemudian cucu, kemudian cicit beliau, itu sampai ratusan orang pada saat tersebut. Kemudian juga beliau diberkahi daripada usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan beliau wafat di usia yang 103 tahun. Disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menghabiskan usianya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, sehingga di tahun ke-93 Hijriah beliau wafat di kota Basrah dan beliau sebagaimana disebutkan adalah di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang akhir meninggal pada waktu tersebut. Ini sekilas tentang biografi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita petik tentang permasalahan seorang wanita ziarah kubur. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Karena dalam hadis tersebut wanita ini datang ke kubur kemudian dia menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Para ulama mereka menyebutkan tentang sebuah permasalahan, yaitu mengenai apa hukum seorang wanita menziarahi kubur. Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama, bahkan disebutkan sampai 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hukum seorang wanita menziarahi kubur itu adalah haram. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukum seorang wanita menziarahi kubur itu adalah makruh. Kemudian pendapat yang ketiga, dan wallahu a'lam bishawab, ini adalah pendapat kebanyakan daripada ulama mengatakan bahwasanya hukum bagi seorang wanita untuk mereka menziarahi kubur ini diperbolehkan. Dan mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru al-an li'annaha tadhkirakumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka ziarahlah oleh kalian kubur sekarang disebabkan karena itu akan membuat kalian ingat tentang akhirat. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umum. Nabi menyebutkan umum. Maka yashmal nisa wal rijal, maka tercakup dalamnya yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian juga hadis yang kedua yang dijadikan oleh para ulama yang mereka menyebutkan tentang bolehnya bagi wanita untuk menziarahi kubur adalah hadis yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang di mana wanita tersebut dia sedang menangis di kuburan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Melarang tentang apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, bukan melarang daripada ziarah kubur yang dia lakukan, namun dilarang apa? Yaitu sikap dia ketika menziarahi kubur, yaitu dia menangis sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dengan ucapan tersebut, bertakwalah kepada Allah azza wajal, kemudian bersabarlah. Jadi Nabi hanya melarang apa? Melarang sikap dia pada saat tersebut yang menangis, yang di mana tangisan tersebut sudah mencapai daripada derajat yang dilarang, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam melarang daripada tangisan itu. Nabi melarang daripada tangisan yang mengantarkan kepada keharaman, bukan Nabi alaihi salatu wasallam melarang wanita tersebut untuk menziarahi kubur. Baik, kemudian juga di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, jadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, doa ketika seorang dia itu menziarahi kubur. Dan telah kita ketahui bersama bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah perempuan. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada beliau doa ziarah kubur. Jika memang ziarah kubur itu bagi wanita tidak diperbolehkan, tentu Nabi alaihi salatu wasallam akan mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita untuk menziarahi kubur. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bacalah
ini dan ini bagaimana bacaan yang biasa kita lakukan ketika kita memasuki dari kubur kaum muslimin. Tapi kemudian di antara dalil selanjutnya itu dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana pada saat tersebut beliau menziarahi dari kuburan saudara beliau yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu taala. Ini di antara dalil, dan wallahu alam bisawab, sebagian para ulama dan wallahu alam kebanyakan daripada mereka memilih daripada pendapat ini, bahwasanya boleh bagi seorang wanita untuk dia menziarahi kubur. Namun perlu kita ketahui bersama ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagi wanita yang dia itu ingin menziarahi kubur, hendaknya mereka memperhatikan beberapa perkara. Perkara yang pertama yang disebutkan oleh para ulama yang tidak diperbolehkan ketika menziarahi kubur bagi seorang wanita, yaitu dengan dia melakukannya secara sering. Jadi sering kali dia melakukan daripada ziarah kubur. Kadang seminggu, 7 ke, kadang seminggu, 6 ke. Maka hal seperti ini sebagaimana disebutkan tidaklah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan ziarah kubur bagi wanita, itu tidak ada yang namanya ikhtilat. Tidak ada yang namanya campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya di antara tujuan seorang dia itu melakukan ziarah kubur adalah untuk mengingat dari kematian. Kemudian ketika terjadi ikhtilat antara seorang laki dan perempuan, maka tentu bukan akhirat yang diingat, namun diingat perkara-perkara lain terkadang. Sehingga ini ditanbih oleh para ulama, diperingatkan oleh para ulama agar jangan bagi seorang wanita ketika dia menziarahi kubur terjadi campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, ketika wanita menziarahi kubur, yaitu hendaknya dia jangan melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah yaitu meratapi orang yang telah mati. Maka ini adalah perkara yang terlarang dalam Islam. Dan Nabi SAW menyebutkan arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukhunna. Bahwasanya ada 4 perkara yaitu merupakan perkara jahiliyah yang dimana umatku tidak meninggalkannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah niyahah, yaitu meratapi kematian. Dan Nabi SAW menyebutkan wan niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaihi sirbal min qatran wa jar'un min jar. Bahwasanya niyahah disebutkan oleh Nabi SAW, seseorang jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia mati, maka di yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan memakaikan pakaian dari tembaga untuknya, kemudian juga Allah Azza wa Jalla akan memakaikan mantel darinya dari penyakit kulit. Ini di antara beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hendaknya memperhatikan bagi seorang wanita ketika dia melakukan ziarah kubur. Adapun mengenai niyahah mengenai niyahah itu juga berlaku bagi laki-laki. Namun disebutkan niyahah ini oleh para ulama kepada wanita disebabkan karena banyaknya wanita yang mereka itu terkadang tidak tahan ketika ditimpa musibah berupa kehilangan anaknya, berupa kehilangan suaminya dan yang semisalnya. Namun jika misalnya laki-laki dia itu juga melakukan hal yang seperti itu, maka juga ini merupakan perkara yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini faedah yang kedua yang bisa kita petik. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu hendaknya seorang yang dia itu mengajak manusia kepada kebaikan ketika ada yang menolak, maka janganlah ia berputus asa ataukah janganlah dia meninggalkan daripada mengajak manusia kepada kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menegur daripada wanita tersebut, wanita itu mengatakan, tinggalkan saya. Ini musibah tidak terjadi kepada engkau. Nabi SAW pun meninggalkan daripada wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu beliau tetap mengajarkan kepada wanita tersebut tentang bagaimana hakikatnya dari kesabaran yang sesungguhnya. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan daripada perkara kebaikan untuk waktu selanjutnya, tidak. Nabi SAW tetap semangat untuk mengajak wanita tersebut kepada arah yang lebih baik. Kemudian juga perlu kita ketahui bersama, wanita ini ketika dia mengatakan kepada Nabi SAW, tinggalkan saya, kemudian wanita itu mengatakan bahwasanya musibah ini tidak menimpa engkau sehingga engkau berkata demikian. Wanita ini tidak mengetahui bahwasanya dia adalah Rasulullah SAW. Tentu jika dia mengetahui
bahwasanya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dia tidak akan mengatakannya, karena musibah demi segala musibah itu telah dialami seluruhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari wafatnya bapa beliau pada saat tersebut masih dalam kandungan, kemudian di usia 5 atau 6 tahun wafat dari ibunda beliau, kemudian juga beliau diambil oleh kakek beliau juga kehilangan daripada kakek beliau. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui bersama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan daripada kenabian, mengajak manusia kepada perkara baik, maka pada saat tersebut manusia pun mencemooh Nabi, mengusir Nabi, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki sekitar 7 orang anak pada saat tersebut. 6 orang meninggal, 1 orang yang tersisa ketika hidup Nabi alaihi salatu wasallam, dan musibah yang lainnya yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita tersebut tidak mengetahui, dia hanya kehilangan daripada anaknya pada waktu tersebut. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, ujian demi ujian, ya, beliau telah mengalaminya. Jadi wanita itu tidak mengetahuinya, sehingga ini merupakan uzur, ya, merupakan uzur yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ketika dia mengabarkan bahawa saya tidak mengetahui ya Rasulullah, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun memberikan nasihat kepada wanita itu bahwasanya kesabaran itu di musibah yang pertama. Baik. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita baca tadi, yaitu mengenai tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba kita bayangkan ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasul alaihi salatu wasallam adalah orang yang sangat-sangat mulia. Beliau ketika didatangi oleh wanita tersebut dan ingin menyampaikan daripada permintaan maafnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mendapati bahwasanya antara dia dengan pintu Nabi alaihi salatu wasallam, antara dia dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang namanya pembatas, tidak ada yang namanya pintu gerbang, ya, tidak ada yang namanya penjaga, tidak. Ini menunjukkan, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini menunjukkan tentang bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begini keadaan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga seorang hamba, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya mereka senantiasa mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam dari sikap ini, bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana kita ketahui bersama, beliau merupakan pribadi yang sangat-sangat tawadhu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk tawadhu pula. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha qad uhiya ilayya an tawadda'u." Sungguhnya Allah azza wajalla telah memerintahkan kepadaku untuk bertawadhu, yaitu rendah hati, tidak sombong kepada manusia. Maka Allah azza wajalla berfirman, "Wahfil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan tawadhulah engkau kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Sehingga seorang hamba yang dia itu tawadhu kepada Allah azza wajalla dan dia itu tawadhu kepada manusia, niscaya Allah azza wajalla akan mengangkat daripada derajat hamba tersebut. Disebutkan satu kisah yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tawadhu'nya para ulama kita. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala atau yang lainnya tentang kisah salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika beliau tidak memiliki uang, dan pada waktu tersebut beliau sangat ingin untuk melaksanakan haji. Maka beliau pun datang ke saudagar, kemudian meminta kepada saudagar agar ia dipekerjakan di tempat saudagar tersebut. Karena saudagar tersebut dia itu menjual dari onta, menjual dari kambing ke Mekah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ingin untuk menyertai dari pedagang tersebut. Maka datanglah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau tidak mengatakan saya Sufyan Ats-Tsauri, tidak, karena manusia pada saat tersebut memang mengetahui bahawa Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ulama besar, seorang ulama hadis yang dikenal. Beliau tidak mengatakan bahawa beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau datang, kemudian beliau mengatakan saya ingin melamar kerja. Maka disebutkan oleh saudagar tersebut, boleh, namun kerja yang bisa saya berikan adalah sebagai tukang masak. Maka Sufyan Ats-Tsauri beliau pulang ke rumahnya, kemudian beliau memasak. Beliau belajar, dan akhirnya mereka pun berangkat. Jadi saudagar tersebut pun dia berangkat membawa barang-barangnya ke Mekah. Di tengah perjalanan disebutkan bahwasanya
Saudara itu mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, buatkan kepada saya makanan. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pun membuatkan kepada saudagar itu makanan. Dan qadarullah yang dimasak oleh Sufyan Ats-Tsauri itu kosong, sehingga dimakanlah oleh saudagar. Marahlah saudagar tersebut, kemudian dia menampar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau tidak mengatakan kepada saudagar tersebut, saya adalah Sufyan Ats-Tsauri, tidak. Beliau mengambil makanan tersebut, kemudian beliau membuat ulang. Beliau membuat kembali hidangan kepada saudagar itu. Maka disebutkan ketika tiba di Mekah, maka manusia pun berduyun-duyun berdiri menyambut kedatangan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka turunlah Sufyan Ats-Tsauri pada saat tersebut dan datang daripada penuntut ilmu, kemudian bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang hadis ini? Bagaimana pendapat engkau tentang hadis ini? Bagaimana pendapat engkau tentang hadis ini? Maka beliau menyebutkan tanpa ada sedikit pun kendala. Beliau sebutkan hadis ini sahih, hadis ini lemah, hadis ini beliau sebutkan. Luar biasa daripada hafalan beliau. Maka membuat saudagar itu pun penasaran. Sehingga dipanggillah salah seorang penuntut ilmu, kemudian ditanya, apakah engkau mengenal orang ini? Dia disebutkan, ya, saya mengenalnya. Dia adalah Sufyan Ats-Tsauri, pemimpin ulama para hadis pada saat tersebut. Maka terkejutlah saudagar itu, kemudian beliau pun mendatangi Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dia mengatakan, wahai imam, kenapa engkau tidak memberitahu bahawa engkau adalah Sufyan Ats-Tsauri? Sungguh karena ketidaktahuanku kepada engkau sehingga saya menamparmu. Balas sekarang. Balah. Pada waktu itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang dia itu membuat roti kosong memang layak kena tampar. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Coba kita bayangkan ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tawadhu'nya para ulama. Tawadhu'nya para ulama kita. Kemudian juga dinukilkan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwasanya pernah suatu ketika datang seorang lelaki kepada beliau, kemudian mencium daripada tangan beliau, yang beliau pun menarik daripada tangannya. Maka dikatakan, wahai imam, apakah tidak diperbolehkan mencium dari tangan seorang alim, seorang ulama? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, na'am, memang boleh mencium daripada tangan ulama selama bukan dalam rangka mencari keberkahan, mencium dalam rangka penghormatan. Ini disebutkan diperbolehkan. Namun kalau mencium dari dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, cium jalannya untuk selamat dan semisalnya, maka hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, na'am, boleh jika engkau melihat orang tersebut adalah ulama. Sekarang saya ini apakah ulama apa bukan? Ini Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Maka bandingkan dengan sebagian orang, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dimana pada hari ini terkadang ketika ketemu orang, ini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan demikian. Ini faedah yang keempat yang bisa kita sebutkan dari hadis yang telah kita baca. Kemudian ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, faedah yang kelima, ini intinya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan daripada hadis ini di dalam bab keutamaan sabar, dan telah kita ketahui bersama bahwasanya sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan dari maksiat, kemudian yang ketiga adalah sabar fi aqdarillah, yaitu dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis tersebut ke dalam bab sabar dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang hamba Allah Azza wa Jalla hendaknya ia bersabar dengan ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Perlu kita ketahui bersama ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," siapa saja yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menguji dari hamba tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam memaparkan kepada kita bahwasanya seorang hamba ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla kemudian dia ridha dengan musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba tersebut. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu al-qaum ibtalahum." Jika Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji dari hamba itu. Faman radhiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhat. Siapa saja yang dia itu ridha dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah ridha kepadanya, dan siapa saja yang marah, maka Allah Azza wa Jalla pun marah kepada hamba tersebut.
Kemudian juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ujian, memberikan musibah, maka terkandung dalamnya hikmah yang luar biasa. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berjihad meskipun kalian tidak menyukainya. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada perkara yang terkadang perkara tersebut adalah perkara yang engkau cintai. Perkara tersebut adalah perkara yang engkau benci, namun perkara itu baik untukmu. Kemudian juga sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Dan perlu kita ketahui ketika Allah Azza wa Jalla memberikan musibah kepada seorang hamba, maka yakinlah terdapat hikmah yang luar biasa di dalamnya. Sehingga diriwayatkan dalam sebuah asar yang sahih pada saat tersebut ketika terjadi pembunuhan kepada Husain radhiyallahu taala anhu. Husain radhiyallahu taala anhu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu ada seorang yang dia itu merupakan bawahan dari Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad adalah orang yang membunuh dari Husain radhiyallahu anhu, yang mengirim surat kepada bawahannya untuk berperang melawan Husain. Maka dikirimlah surat ke seorang lelaki pada saat tersebut. Dia pun menerima daripada surat itu dalam keadaan kaki yang sudah patah. Jadi sebelum dia menerima daripada surat itu, dia naik ke sebuah atap rumah, kemudian dia terjatuh dan patah daripada kedua kakinya. Datang Abu Qilabah radhiyallahu anhu kemudian memberikan nasihat kepadanya, maka ia pun marah dengan nasihat tersebut sehingga dia dikatakan bagaimana mungkin ini merupakan perkara terbaik bagi saya. Al-Imam Abu Qilabah mengatakan, bersabarlah, ini adalah perkara kebaikan bagimu. Maka dia katakan, bagaimana mungkin ini adalah perkara kebaikan bagiku? Apakah engkau tidak melihat bahwasanya kedua kakiku patah? Maka pada waktu itu disebutkan bahwasanya beberapa waktu selanjutnya datanglah surat dari Ubaidillah ibn Ziyad, di mana dalam surat tersebut diberitahukan bahwasanya bawahannya untuk berperang melawan Husain radhiyallahu taala anhu. Maka dia katakan kepada bawahan Ubaidillah ibn Ziyad, apakah engkau tidak melihat bagaimana keadaanku? Maka bawahan Ubaidillah ibn Ziyad kembali kepada Ubaidillah ibn Ziyad dan mengabarkan bahwasanya orang tersebut tidak bisa berperang karena kakinya patah. Maka seminggu kemudian datanglah kabar, ataukah 3 hari kemudian datanglah kabar bahwasanya Husain radhiyallahu taala anhu telah terbunuh di bawah kepemimpinan Ubaidillah bin Ziyad. Ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ia tidak terlibat di dalam membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu terkandung hikmah yang luar biasa di dalamnya. Sehingga Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya manusia ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian, keadaan mereka ada 4. Keadaan yang pertama yaitu marah dan murka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada orang tersebut. Bahkan sebagian orang dia itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan baginya dari perkara-perkara yang tidak ia senangi. Ketahuilah ya ikhwatal kiram bahwasanya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan persangkaan hambanya. Dalam hadits kursi Allah Azza wa Jalla berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan persangkaan hamba terhadapku. Insyarran fa khairan, insyarran fa syarran, jika dia berprasangka jelek maka jelek yang akan dia dapatkan, kemudian jika dia berprasangka baik maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Sehingga dinukilkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke seorang lelaki tua pada saat tersebut yang dia itu sedang mengalami demam yang sangat-sangat panas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini adalah penghapus daripada penghapus dosa. Maka lelaki tersebut pun mengatakan, penyakit ini dalam keadaan dia berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, penyakit ini jika menimpa orang yang sudah setuaku, maka tempatnya adalah kubur. Maksudnya apa? Bahwasanya apabila penyakit ini menimpa saya, maka saya akan meninggal. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, idzan, jika engkau berkeinginan demikian, maka jika engkau berprasangka demikian, itu yang engkau dapatkan. Maka beberapa waktu selanjutnya orang tersebut pun meninggal. Persangkaan yang dia bangun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah persangkaan yang buruk. Sehingga ini keadaan yang pertama ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla diberikan musibah. Kemudian keadaan yang kedua, seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu bersabar. Maka ini adalah kewajiban bagi seorang muslim. Berbagai macam ujian dalam kehidupan, apakah karena kemiskinan ataukah yang semisal dengannya, maka hendaknya dia bersabar dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba tersebut.
Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah dia ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari musibah. Kemudian yang keempat, dan ini yang luar biasa ya, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan musibah kepada seorang hamba, dia bersyukur dengan musibah tersebut. Dia bersyukur bahwasanya musibah tersebut merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan mengampuni daripada dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari derajatnya. Dia bersyukur dengan musibah tersebut bahwasanya musibah yang menimpa dia tidak seberat daripada orang lain yang tertimpa dari musibah. Sehingga seorang hamba ketika dia mengamalkan daripada perkara yang keempat ini, yaitu dia bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan daripada musibah, maka sungguh ketenteraman hidup, kedamaian akan dia dapatkan. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat tentang kisah salah seorang ulama besar yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesabaran yang luar biasa ketika ditimpa oleh musibah. Disebutkan kisah ini dari Abdullah ibnu Muhammad rahimahullahu taala. Kisah ini dinukilkan banyak oleh para ulama dan juga Imam Zahabi dan yang lainnya. Jadi disebutkan bahwa Abdullah bin Muhammad suatu ketika beliau melakukan penjagaan di seputar wilayah Mesir pada waktu tersebut. Ketika dia sedang menjaga ribat, yaitu menjaga daripada perbatasan, dia melihat ada kemah tua, kemudian dalamnya ada seorang lelaki. Maka dia pun mendekat. Ketika dia mendekat, alangkah terkejutnya dia tak kala melihat keadaan lelaki tersebut. Diceritakan bahawa lelaki itu adalah keadaannya zahabat yadah, kedua tangannya itu telah buntung, warijlah, dan kedua kakinya juga telah buntung. Wasaqulat sam'uhu wa basaruh, dia itu sulit mendengar, ya, sulit mendengar, dan dia itu juga tidak bisa melihat. Maka pada saat tersebut, ya, lelaki itu terucap di lidahnya, di mana dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, ya Allah berikan kepada saya ilham, berikan kepada saya petunjuk agar saya bisa mensyukuri daripada nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah, dan Engkau ya Allah telah memuliakanku daripada hamba-hamba yang lain. Maka datanglah Abdullah bin Muhammad pada saat tersebut. Dia mendekat kepada orang tua itu, kemudian dia bertanya, apa nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepadamu? Keadaannya luar biasa tadi ya, luar biasa. Keadaannya, puntung tangannya, kemudian juga kakinya, ya, pendengarannya sulit, ya. Kemudian juga matanya juga tidak seperti mata orang lain. Jadi agak beratlah untuk dilihat, untuk melihat. Namun dia memiliki daripada lidah yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abdullah ibni Muhammad bertanya kepada lelaki tua tersebut, apa yang Allah berikan kepadamu? Jadi maksudnya luar biasa musibah yang Allah berikan kepadamu, namun engkau masih mengatakan alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memuliakan saya. Lebih Allah memuliakan saya daripada orang-orang yang lain. Maka pada waktu itu orang tua itu mengatakan bahwasanya, ketahuilah, jika laut, ya, menenggelamkanku, kemudian gunung Merapi meletus membakarku, kemudian langit runtuh sehingga menghimpitku, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah kecuali rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dari orang tua ini. Sehingga dikatakan oleh orang tua ini kemudian kepada Abdullah bin Muhammad yang meriwayatkan daripada kisah ini, wahai saudaraku, saya memiliki seorang anak. Sudah berapa hari dia tidak pulang. Tolong kau carikan. Karena dia tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Jadi diceritakan bahawa si anak tersebut, dia sudah 2 atau 3 hari pergi untuk mencari air wudu kepada saya, namun belum pulang sampai sekarang. Kemudian disebutkan bahawa Abdullah bin Muhammad, beliau pun mencari dari anak tersebut. Ketika dia mencari, dia tidak mendapatkannya. Maka pada waktu itu dia melihat ke sebuah tebing yang tinggi, maka dia mendapati bahwasanya banyak dari burung bangkai yang berterbangan. Dia pun naik, alangkah terkejutnya dia bahwasanya anak tersebut telah dimakan oleh serigala. Maka Abdullah bin Muhammad, beliau bingung apa yang harus beliau khabarkan kepada lelaki tua tersebut. Sungguh musibah luar biasa yang telah dia alami. Musibah yang dia alami sendiri itu luar biasa. Kemudian terdapat musibah yang lain, yaitu apa? Dengan wafatnya dari anak beliau dimakan oleh serigala. Sehingga pada waktu itu Abdullah bin Muhammad, beliau mencari cara
Bagaimana saya menghabarkan kepada orang tua tersebut? Maka dikatakan kepada orang tua itu ketika Abdullah bin Muhammad telah tiba di kemahnya, sekarang saya ingin bertanya kepada engkau, siapa yang lebih mulia, engkau ataukah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Maka disebutkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam lebih mulia. Sekarang siapa yang lebih besar cobaan yang engkau alami, ataukah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Tentu cobaan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam lebih besar. Beliau sebagaimana disebutkan memiliki daripada harta, memiliki sapi, memiliki kerbau dan semisal dengannya, kemudian terjadi banjir, hilang seluruhnya. Kemudian juga beliau memiliki sekitar 10 orang anak. Anak beliau pada saat tersebut berada di sebuah rumah, kemudian rumah tersebut ambruk dan meninggal seluruhnya. Kemudian juga Nabi Ayub alaihi salatu wassalam sebagaimana kita ketahui bersama, beliau mengalami daripada penyakit di badannya sehingga orang-orang pun menjauhinya. Musibah yang luar biasa, sehingga orang ini pun bertanya, siapa yang lebih besar musibahnya, engkau ataukah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Maka orang itu mengatakan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam lebih besar musibahnya. Maka beliau pun mengatakan, jika begitu ya bersabarlah, bahwasanya anakmu telah dimakan oleh serigala. Maka dia pun mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak meninggalkan kepada saya keturunan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut meninggal karena apa? Karena birwalidin. Dia itu membantu dan mengurus daripada orang tuanya sehingga dia dimakan oleh serigala disebabkan karena sedang mencari air atau mencari makanan untuk persediaan kepada bapaknya yang keadaannya seperti yang telah kita sebutkan tadi. Maka beberapa waktu kemudian dia pun mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya dia pun meninggal. Maka Abdullah bin Muhammad rahimahullahu ta'ala yang meriwayatkan kisah tersebut, beliau bingung lagi. Dalam keadaan beliau sendiri pada saat tersebut berada di sebuah tempat yang jauh daripada pemukiman penduduk. Beliau berada di padang pasir. Ya, beliau berada di padang pasir. Maka beliau pun pusing, apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua ini? Saya tidak bisa menguburnya, saya tidak bisa mengkafaninya karena saya sendiri. Maka disebutkan bahwasanya akhirnya datanglah 4 orang berkuda. Kemudian dipanggillah orang tersebut dalam keadaan mayat orang tua itu telah ditutupi dengan mantel. Maka dipanggillah daripada 4 orang tersebut, kemudian dikabarkan kepadanya bahwa mari kita kebumikan daripada orang ini. Maka diceritakan tentang kisah yang terjadi antara Abdullah bin Muhammad ini dengan orang tua tersebut. Maka orang itu pun turun dari kudanya, kemudian dia membuka daripada mantel tersebut. Alangkah terkejutnya dia, kemudian dia mengatakan, ini adalah Abu Kilabah, Abu Kilabah. Kemudian dia mencium daripada tubuh Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini adalah muka yang selalu sujud kepada Allah. Ini adalah mata yang selalu melihat pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang tersebut bertanya, siapa orang ini? Ditanya oleh Abdullah bin Muhammad, maka disebutkan dia adalah Abu Kilabah, sahabat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Beliau lari dari kejaran khalifah pada saat tersebut disebabkan karena khalifah ingin mengajak beliau sebagai qadhi, sehingga beliau melarikan diri ke daerah Mesir, sehingga beliau pun wafat dalam keadaan kondisi seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Luar biasa ya dari kesabaran seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bertakwa. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, musibah ya. Musibah ini adalah barometer keadaan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya, al-muslimun idzal afiyati masturun. Seorang muslim jika dia itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, tidak ada gangguan, maka mereka itu tertutupi keadaannya. Tidak kita ketahui bagaimana hakikat dari hamba tersebut. Fa idza nazala al-bala saru haqahiqihim. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada dia musibah, maka baru nampak daripada hakikat hamba tersebut. Adapun orang yang beriman, dia semakin kokoh dengan keimanannya. Adapun seorang yang dia itu nifak, seorang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan nampak dari kenifakannya. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini faedah yang kelima yang bisa kita sebutkan dari hadis yang telah kita baca tadi. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, innamas sabru inda sidmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan yang pertama ketika terjadi musibah. Ini yang dituntut
oleh Nabi SAW kepada seorang hamba ketika diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla, maka di waktu tersebut, di pertamanya dia itu harus bersabar dan ridha kepada apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Karena keadaan seseorang ketika dia itu telah berlalu daripada waktu, ya, berlalu daripada waktu musibah yang dia alami, ya, maka keadaannya itu akan seperti sedia kala. Jadi keadaan seorang ketika pertama kali ditimpa musibah, maka dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia bersabar dengan musibah tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya pahala. Dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala. Allah akan memberikan baginya jaza atas musibah yang ia alami. Kemudian keadaan yang kedua, terkadang seorang hamba ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa bersabar. Dia marah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian berlalunya waktu, dia pun terbiasa dengan hal tersebut, ya, terbiasa dengan hal tersebut. Maka ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ini siapapun bisa, ya, karena terkadang naurung musibah luar biasa akan dialami. Kemudian bertahan daripada waktu, berlalu daripada waktu itu menjadi suatu hal yang biasa. Namun yang paling harus kita perhatikan ketika pertama kali ditimpa musibah, maka pada saat tersebut seorang hamba dituntut sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW untuk benar-benar bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah beberapa faedah hadis yang bisa kita sebutkan di malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.